Semuanya sih nggak tahu. Tapi dia pernah cerita sih, dia dirawat di rumah sakit mana. Itu juga nggak apa-apa. Kak Dot butuh informasi sebanyak mungkin soal si Gea. Tapi emang Kak Dot yakin mau ke Australia? Iya Dot, mending lu pikir-pikir dulu dah. Lu kan gak pernah punya pengalaman pergi ke luar negeri. Lagian emang lu bisa bahasa kangguru? Apaan sih bejir? Jangan mentang-mentang negara kangguru deh. Udah, intinya pikir-pikir dulu Dot yang mateng. Apa yang perlu dipikirin sih Bi? Lu juga tahu kan ini kemauan gua dari dulu. Iya gua ngerti perasaan lu. Tapi sebagai temen lu, masa gua gak boleh khawatir? Makasih Bi soal itu. Tapi keputusan gua kan udah lonjong. Ya udahlah terserah lu Dot. Yang selalu menyinari jalanku dalam gelap. Duh, kemana ini si Dot? Telepon kok nggak diangkat-angkat? Pak, saya langsung pulang ya. Iya, hati-hati. Loh, itu kan ibunya si Dot. Halo Bu Dokter, lagi ngapain di sini? Loh, kamu temennya Dot kan ya? Iya nih, saya lagi nungguin si Dot ngejemput. Oh, masih lama si Dotnya? Nggak tahu nih, dari tadi nelpon saya nggak diangkat-angkat. Kamu tahu nggak kira-kira si Dot lagi di mana? Wah, kalau itu saya juga nggak tahu. Duh, kemana ya itu anak? Tumben banget, nggak biasanya begini. Mungkin lagi asik nongkrong sama temen gengnya kali. Aduh, bener-bener ya itu anak. Ya udah, apa mau sama saya aja pulangnya? Tapi ya naik sepeda. Wah, boleh banget sih. Tapi emang nggak kejauhan nanti pulangnya? Enggak kok, kebetulan searah. Oh, ya udah deh kalau gitu. Duh, anjir, gua lupa harus ngejemput ibu gua. Gimana sih lu Dot? Nggak sadar dari tadi gua ada telepon. Ya udah, sorry banget ya kepotong. Gue jemput ibu gua dulu, besok dilanjut. Ya udah Kak, jemput dulu sana. Kamu kerja di rumah sakit juga? Kok saya baru lihat ya? Ya iyalah, orang baru 1 hari. Oh, baru 1 hari. Iya, lagian Bu Dokter kan bagian dalam, sedangkan saya bagian luar. Maksud kamu dokter spesialis kulit bagian luar? Bu Dokter bisa aja. Maksud saya kerjanya di luar, Bu. Oh, emang bagian apa? Saya security, ini kan saya pakai seragam. Mana ada dokter seragamnya kayak gini? Oh, ya juga ya. Tapi kok masa security rambutnya gondrong? Iya nih, besok juga dicukur. Udah dapat teguran tadi dari atasan. Oh, gitu. Iya. Loh, ini kok gelap? Kayaknya konslet ini lampunya. Oh, si Dotnya masih belum pulang ya? Kayaknya sih belum. Itu motornya juga nggak ada. Waduh, terus sendirian dong ini Bu Dokter di rumah. Nggak apa-apa, saya mah udah biasa ditinggal sendirian sama si Dot. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya, Bu. Oh, iya. Ada, harusnya tadi nunggu si Dot dulu sampai rumah ya. Kasihan ibunya si Dot gelap-gelapan di rumah sendirian. Masih lama nggak ya itu si Dot? Kayaknya gue mending balik lagi aja deh. Ntar kenapa-napa lagi. Masih lama nggak itu anak? Pandut lagi nyantai. Oh, iya Dot. Maaf Pak, mau tanya, ibu saya udah pulang belum ya? Udah Dot, tadi ada yang nganter. Ada yang nganter? Oh, ya udah deh, Pandut, makasih ya. Iya Dot, ya. Wah, siapa ini yang berani-beraninya nganter ibu gue pulang? Ya, halo Bang Topan. Halo Dot, lagi di mana lu? Ini lagi di rumah sakit mau ngejemput ibu gua. Ada apa ya Bang? Ngapain lu baru datang sekarang? Ibu lu udah gua antar pulang. Hah? Beneran Bang? Kok bisa? Emang lu tugas tadi? Ya masuklah. Oh, pantes. Terus? Tadi gua lihat ibu lu berdiri di depan gerbang sendirian. Gua samperin dah. Dia nungguin lu kagak datang-datang katanya. Tadi nelpon ke lu juga kagak diangkat-angkat. Tadi lagi ngobrol di rumah si Robi, ada perlu. Parah lu. Iya, sorry. Terus ini Bang Topan lagi di mana? Masih di rumah gua? Ya enggak lah, gua langsung pulang. Ya, kenapa nggak di rumah gua dulu aja, Bang? Ngapain? Lu nya aja nggak ada di rumah? Iya sih, tungguin gua pulang gitu maksudnya, Bang. Males banget. Mending gua tidur di rumah. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya Bang Topan ya. Iya, sama-sama.
aku mau izin ya. Izin apa, Dot? Aku mau pergi ke Australia. Oke. Hah? Oke. Iya, Beneran Bu, boleh? boleh. Kamu mau nyusilin si Gea kan? Iya. Ibu nggak keberatan? Enggak, ibu dukung kok. Daripada lihat kamu nangis mulu tiap malam mikirin si Gea. Ih, apaan sih Bu? Mana pernah aku nangis? Kemarin ibu lihat kamu nangis. Ih, si ibu. Itu mah mata aku kecolok jempol kaki. Alah, alasan. Kemarinnya lagi juga nangis. Itu habis makan seblak Bu, pedas. Kemarinnya lagi juga nangis. Apaan sih Bu? Enggak, Dot nggak pernah nangis. Masa? Nggak tahu males aku ngobrol sama ibu. Ya, tunggu aku ya. Sebentar lagi kita ketemu. Bu, apa itu, Bu? Ibu, aduh, Dot. Aduh ibu. Lagian ngapain sih sampai ketiban tangga begini? Ibu cuma mau ganti lampu aja, Dot. Ya kenapa ibu nggak suruh aku aja sih Bu? Biasanya juga ibu. Lagian kamu juga masih tidur. Kan tinggal bangunin aja Bu. Udah, biarin. Lagian ini juga cuma lecet doang. Untung cuma lecet doang. Gak apa-apa, Dot. Belajar mandiri. Kamu kan mau ninggalin ibu ke Australia. Ya, ini mah sama aja ibu ngelarang aku pergi. Ih, siapa yang ngelarang? Aduh, kok gue jadi galau gini ya? Padahal kesempatan udah di depan mata buat ketemu si Gea. Tapi sekarang malah kepikiran ibu gue di rumah sendirian. Mesti gimana ini ya? Woi Dot, lu kenapa dah bengong aja dari tadi? Tahu? Hah, gue lagi mikirin si Gea, guys. Ya ilah, jauh di mata, dekat di kaki. Bisa aja lu Yot. Oh iya, terus gimana itu Dot? Jadi lu pergi ke Australia? Ya jadilah, kesempatan udah di depan mata. Kapan rencananya lu mau berangkat? Nah itu dia, masih galau ini gua. Berangkatnya kapan? Kalau kenapa? Kan udah ada uangnya. Bukan itu masalahnya Yot. Terus? Gimana ya? Nggak tahu kenapa gue tiba-tiba kepikiran ibu gue di rumah. Kenapa? Nggak diizinin sama nyokap lu? Ya diizinin sih. Cuma jadi kepikiran aja sama nyokap gue sendirian di rumah. Ya iya bener sih. Kasian Tante Mika nggak ada yang nemenin. Tapi bukannya udah biasa ibu lu sendirian di rumah, Dot? Ya iya sih. Ya tapi gara-gara tadi ibu gue jatuh di tangga, sekarang gue jadi kepikiran. Hah? Benar, Dot? Jatuh? Terus gimana sekarang keadaan Tante Mika, Dot? Elah, nggak usah lebay Ibu gua nggak kenapa-napa, cuma lecet doang kakinya. Ya, lagian lu parah juga sih, Dot. Masa ibu lu disuruh naik tangga? Ya, bukan gitu. Tadi pagi, tahu-tahu dia udah manjat aja. Bukannya bangunin gua dulu. Ya itu malunya aja yang nggak peka. Iya bener. Tapi maaf ya, Dot, ini mah. Menurut gua sih, sebenarnya Tante Mika itu emang butuh sosok laki-laki di rumah buat ngerjain kerjaan kasar. Butuh suami maksud lu? Ya iyalah, sekarang aja umur si Dot udah segini. Coba kalau si Dot udah nikah, kasihan kan Tante Mika jadi sendirian. Enak aja. Seumur hidup juga gue gak bakal ninggalin ibu gue. Sekarang lu ngomongnya begitu, gak tahu kan nanti. Percuma Bi, lu tahu sendiri si Dot gimana kalau ada yang ngedeketin ibunya. Iya bener, lihat aja kemarin gimana pas ibunya dideketin Pak Budi. Bangke lu nak, gak mungkin lah gue mau jadiin Pak Budi bapak tiri gue. Iya nak, lagian perempuan secantik dan sehebat Tante Mika mana cocok sama muka babi. Iya bener, lu emang temen gue Bi. Nah kan, mending sama gue, bener gak Dot? Iya bener, bentar. Enak aja lu Bi, gue sate ya ginjal lu. Iya, tapi kan bener juga itu si Robi. Daripada orang yang gak lu kenal jadi bapak lu, mending si Robi yang udah jelas lu kenal. Nah, iya tuh bener Dot. Udah, terima aja Dot. Mending sekarang lu belajar panggil bapak sama si Robi. Nah, sini nak, salim dulu sama bapak. Oke. Cih, anjir. Ya udahlah, gue balik duluan ya. Iya. Jangan lupa tuh pikirin mateng-mateng. Pikirin apaan? Calon bapak lu. Apaan sih lu? Garing lu lama-lama tahu nggak? Dah, gue mau balik. Yuk duluan ya. Yuk. Dot, kamu jadi berangkat? Nggak tahu nih Bu, aku bingung. Loh, kenapa? Kan ibu udah ngizinin. Ya gimana? Aku juga kan harus mikirin ibu di sini. Ibu kan bukan anak kecil, Dot. Ngapain mikirin ibu? Bu, emang ibu pikir aku tega ninggalin ibu sendirian di rumah? Terus ntar siapa yang nganter jemput ibu? Terus siapa yang masangin tabung gas kalau ibu mau masak? Siapa yang ngisi galon kalau habis? Hah? Loh, emang anak siapa yang tiap hari ninggalin ibunya nongkrong ke gardu kalau ibunya perlu bantuan? Hah? Iya tahu itu aku. Dari dulu juga kamu gak pernah bantuin ibu? Ya, tapi kan kadang aku juga suka bantuin ibu sedikit. Iya, pas ada maunya. Iya deh. Udah,
Sekarang ibu tanya sekali lagi, kamu udah bulat belum mau ke Australia? Sebenarnya aku udah belut, Bu. Justru besok pagi aku mau ke kantor imigrasi bikin paspor. Ya udah, sama siapa kamu kesananya? Ya, paling sama anak Pak Badot. Nah, ya udah, ngapain bingung? Ya udah deh, kalau gitu aku nekat deh, Bu. Nggak bisa aku begini terus. Aku harus dapetin cinta aku walaupun jauh sekalipun. Nah, itu baru anak ibu. Ya udah, ibu tidur duluan ya. Iya ya, Bu. Jangan begadang. Iya. Dot, ibu akan selalu support soal percintaan kamu. Karena walau bagaimanapun, ibu pernah gagal dalam hal ini. Ibu tidak bisa mengejar cinta ibu meski jaraknya sangat dekat sekali. Ya udah, aku berangkat dulu ya, Bu. Iya ya, Dot, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Nak? Udah bilang sama bokap nyokap lu? Gak tahu nih, bingung gua. Sama bokap gua sih udah diizinin. Sama gua lagi yang ribet. Ya, terus? Ya ntar gua coba ngomong lagi deh malam. Nunggu mood dia bagus dulu. Ya, malu mah gak mood mulu, heran gua. Tahu, pusing gua juga. Usahain kek, Nak. Masa lu tega ngebiarin gua ke Australia sendirian? Ya gua sih tega-tega aja. Bejir lu lah. Ya kalau gua nggak bisa, coba ajak si Robi atau nggak si Peot kek. Jangan, Nak, kasihan. Si Robi lagi banyak kebutuhan. Apalagi si Peot. Mana mau ninggalin bapaknya sendirian di rumah? Iya sih. Ya udah gimana ntar aja lah. Malam gua kabarin lagi. Ya deh. Widih. Sip, Bang Topan, beres. Jadi kelihatan muda ya saya? Iyalah, masa security gondrong? Ya udah, berapa Bang? Biasa. Oh, oke bentar. Nih Bang, makasih ya. Iya, sama-sama Mas Topan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tolong. Dot. Dot. Gimana tadinya sih Bu Dokter? Kok bisa sampai kelupaan? Saya lagi bersihin rumput tadi di sini. Malah keasikan. Lain kali pastiin dulu kompornya udah mati apa belum. Masih mending tadi nggak ditinggal keluar. Kalau ditinggal keluar bisa kebakaran rumahnya. Iya Mas Topan. Terus si Dotnya kemana ini ngomong-ngomong? Dia lagi ke Tangerang bikin paspor. Oh, pantes masih pagi udah nggak ada di rumah. Kirain nongkrong. Enggak. Ya udah, terus gimana ini? Ada yang bisa saya bantu lagi nggak? Ini udah rusak loh, karburatornya juga. Harus beli yang baru. Nggak apa-apa. Ntar aja saya nunggu si Dot pulang. Kebetulan emang saya mau ganti kompor sekalian. Ya nggak apa-apa. Mumpung saya lagi iseng, ya mau saya anterin ke pasar. Nggak usah Mas Topan. Ntar aja. Oh gitu. Beneran ini nggak usah. Iya nggak apa-apa. Nggak usah. Ya udah kalau gitu, ya udah ayo saya bantuin beresin dulu. Nggak usah. Nggak usah Mas Topan. Nggak apa-apa, ayo. Nggak usah. Biarin saya aja sendiri. Oh, ya udah kalau nggak mau dibantuin. Bukan gitu. Nggak enak saya. Ya udah, saya pulang deh kalau gitu. Kalau ada apa-apa jangan sungkan ya. Iya Mas Topan. Ya udah, mari Bu Dokter. Iya Mas Topan. Baru juga mau sarapan, ada aja. Nak Pak RT. Topan, Lagi ngapain nih Pak RT? lagi nunggu yang apes. Lu dateng. Pak RT bisa aja nih. BTW, wajah baru nih. Ganteng ya? Iya ganteng, baik lagi. Hah? Baik? Iya baik. Dari dulu juga kan baik. Ya kan gue bilang juga baik. Apaan sih Parung kan gak jelas nih? BTW nggak beli bubur lu. Ini baru mau. Itu maksud gua. Bang, bubur 2 ya bang? Iya. Tahu gitu beli buburnya yang di depan aja saya. Nggak usah hitungan lu sama gua. Ketimbang bubur 1 mangkok doang juga. Iya bercanda. Udah sini, duduk ngapa? Iya. Hari yang mantap. Dih, apaan sih Parung kan seneng amat? Seneng lah. Kapan lagi ditraktir bubur?
saya nggak ngerasa neraktir. Saya kan dipaksa tadi. Oh iya, tapi ikhlas kan? Ya mau nggak ikhlas kan bisa ngeguling tuh gerobak. BTW, udah denger kabar belum? Hah? Kabar apaan? Lagi rame juga, masa nggak tahu? Oh, yang ojol dilindas mobil Brimob pas lagi demo. Bukan, lu. Oh, anggota DPR naik gaji. Itu mah udah biasa. Ya terus apaan? Itu loh, denger-denger katanya RT kita dicurangin ya? Dicurangin? Maksudnya? Kemarin itu pas lomba gapura terbaik, denger-denger katanya kita juara 1. Tapi mana? Nggak ada duitnya, nggak nyampe ke kita sepeser pun. Bang, bubur ya 1. Bu dokter, ketemu lagi. Beli bubur, Bu dokter. Nggak sopan lu, orang lagi ngomong ditinggal. Parungkat, saya ini makan udah dibayar dulu belum ya. bubur? Udah. Mas Topan, jangan ngebut mas. Ini kita mau kemana mas? Saya antar Bu dokter pulang ya. Iya, tapi saya mau belanja dulu Jangan mas. belanja di situ, Bu dokter. Kenapa? Udah, ntar saya jelasin. Nggak mau, berhenti dulu. Turunin saya. Iya, ntar. Berhenti. Saya bilang berhenti. Iya, Bu dokter. Kamu tuh apa-apaan sih? Orang lagi belanja malah diajak balap. Maaf Bu dokter, maaf ya. Emang ada apa sih? Bu dokter, tadi tuh saya malas banget ngobrol sama Parungkan. Makanya saya cari alasan buat menghindar. Ya udah, saya pura-pura antar Bu dokter aja. Oh gitu. Tapi jangan gitu dong caranya. Iya Bu dokter, sekali lagi maaf ya. Iya. Ya udah, yuk saya antar pulang ya. Orang tadinya saya mau nungguin tukang sayur di depan gardu. Saya kira cuma mau beli bubur. Enggak mas, saya mau masak buat ntar siang. Oh, iya. Ya kenapa nggak ke pasar aja sekalian? Kan lebih lengkap. Kalau mau saya anter, gimana? Nggak usah deh, kejauhan. Antar saya pulang aja nggak apa-apa. Loh, kok gitu? Nggak apa-apa, ayo saya anter ya. Gimana? Aduh, nggak enak mas. Udah, ayo hitung-hitung nebus kesalahan saya yang tadi. Ya udah deh, ayo. Nah, ayo. Pak, bubur 1 ya, bungkus. Oh, iya. Pak Badar. Iya. Lagi sarapan, Parungkan? Enggak, lagi duduk aja nih nyari angin. Loh, kok angin dicari? Ntar anginnya masuk dikeluarin lagi. Pak Badut bisa aja, sibal deh. Serius Parungkan? Udah sarapan belum? Belum. Ya, saya mah orang susah. Boro-boro buat beli sarapan. Dengar suara mangkok dipukul sendok aja udah kenyang kok. No kan, kenyang. Loh. Jangan terlalu merendah gitu Parungkan. Nggak boleh itu. Ntar saya injek lehernya mau. Ya nggak apa-apa sih kalau sambil ditraktir mah. Ya udah, saya beliin mangkok sama sendok ya. Kok mangkok sih? Katanya tadi kenyang walaupun cuma dengar suara mangkok dipukul sendok. Ya itu kan ibarat. Tahu ibarat nggak sih, ha? Iya tahu. Kebalikan dari Itimur. Nah itu tahu. Ya udah, saya beliin bubur 1 ya. Jadi nggak enak saya ngerepotin jadinya. 2 ya buat si Peot 1. Ya udah, iya. Atur nuhun Pak Badot. Bang, 2 porsi lagi ya bungkus. Oh iya Pak. Ngomong-ngomong, kamu masuk kerja jam berapa emang? Kok jam segini masih di rumah? Saya bagian sip 2, Bu. Dari jam 4 sampai jam 10 malam. Oh, pantes. Kalau Bu dokter jam berapa? Ya, sama sih. Saya juga sip-sipan. Cuman, kalau saya dari jam 3 sampai jam 9. Oh, gitu. Iya. Cuman kadang ya, kalau lagi nanganin pasien yang urgent, ya mau nggak mau pulang telat. Oh, iya. Tapi sore ini Bu dokter tugas? Ya tugas dong. Kenapa nggak bareng aja sama saya berangkatnya kalau si Dot lagi nggak agak? Ya kan kamu jam 4 masuknya. Saya jam 3. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Ya nggak enak lah Mas Topan. Ntar ngapain kamu di sana sejam? Ya elah, di rumah juga saya nggak ngapa-ngapain, Bu. Orang di rumah nggak punya siapa-siapa. Udahlah gampang. Saya biasanya sih naik ojek kalau si Dot lagi nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa kalau nggak mau, nggak maksa. Lagian bisa-bisanya saya ngajak bareng, tapi cuma punya sepeda tua kayak gini. Loh, kok gitu? Saya nolak bukan karena sepeda kamu loh, tapi emang ya nggak mau ngerepotin aja. Iya, maaf Bu dokter. Saya tuh nggak pernah mandang orang dari kendaraan. Lain kali kamu jangan ngomong gitu ya. Iya, maaf Bu.
Mau ikut apa nunggu di luar? Kalau ikut emang boleh. Tapi mau ngapain ya? Nggak usah deh. Nggak enak saya sama orang-orang pasar. Ya saya temenin belanja. Siapa tahu ada yang mau saya bawain gitu. Takut berat? Nggak usah. Saya cuma beli sayuran doang kok, bukan beli kulkas. Ya udah. Ya udah ya, saya belanja dulu. Iya Bu Dokter. Saya tunggu di sini ya. Iya. Dipikir-pikir, begini kali ya kalau nanti gue punya istri. Nganterin dia ke pasar, berangkat kerja bareng, ada temen buat ngobrol di jalan. Sayangnya gue nggak lakuin itu sama si Dewi. Nyesel sih sebenarnya. Ternyata seseru ini jadi sosok suami. Kenapa gue baru sadar sekarang di saat orangnya udah nggak ada? Ojek, Mas. Waduh, bukan. Saya bukan ojek. Terus apa dong kalau bukan ojek? Ya, terserah Bapak. Apa kek? Yang jelas saya bukan ojek. Oh gitu. Iya. Kenapa nggak ngojek aja? Ya, nggak mau aja. Lagian saya nggak punya motor, Pak. Kan ngojek nggak harus pakai motor. Ojek payung juga ada, ojek sepeda juga ada, atau apa kek? Iya, Pak. Makasih sarannya ya. Tapi emang saya ada tampang ojek ya, Pak? Ya, lebih mirip mantan mafia sih. Nah, itu tahu. Nebak aja. BTW, lagi ngapain, Pak? Jemput. Oh, ora. Saya lagi nyari ojek yang bisa diutang. Oh, kirain jemput istri yang lagi belanja. Ora. Saya nggak punya istri saya udah meninggal. Oh, maaf ya, Pak. Wis, nggak apa-apa, santai. Boleh juga nih kalau dijadiin temen curhat soal rumah tangga. Maaf Pak, nggak sopan. Ngomong-ngomong, istrinya meninggal kenapa ya? Ya, namanya juga ojol, Mas. Ajal kali, Pak. Ya, saya kan orang Jawa. Kalau di Jawa huruf A jadi huruf O. Ya nggak gitu juga, Pak. Bercanda. Terus nggak nikah lagi, Pak? Alah, belum pengen saya. Udah banyak sebenarnya yang mau sama saya. Ya, bisa dibilang cewek-cewek pada rebutan lah. Oh, gitu. Lah iya, kalau saya nggak kuat iman, ya udah punya istri 7 sekarang. Wah. Kayaknya saya harus belajar banyak deh sama Bapak ini. Bisa aja sih, Mas. Nggak perlu berlebihan. Atas nama Pak Budi. Loh, Yot. Lah, Bang Topan, Pak Budi. Ya wis, Mas. Saya duluan ya. Oh, iya Pak, silahkan. Ngojek dulu ya Bang Topan. Iya, Yot. Semangat ya, Yot. Iya. Ayo Mas Topan. Oh, udah. Ayo. Oh iya Mas Topan, ngomong-ngomong kamu kelahiran berapa? Saya 1988, Bu Dokter. Oh, lebih muda dari saya ya berarti. Emang Bu Dokter tahun berapa? Saya 1985. Oh, berarti umurnya 40 tahun ya? Iya, kamu 37 ya? Iya, Bu. Beda 3 tahun ya? Iya, tapi kok bisa mainnya sama si Dot? Waduh, panjang Bu Dokter ceritanya. Emang si Dot nggak pernah cerita ya? Ya enggak lah, nggak pernah cerita apa-apa dia mah kalau soal tongkrongan. Kalau soal percintaan baru dia buka-bukaan. Iya. Tapi pernah sih dia cerita tentang kamu. Waktu dia izin kelompok itu, yang katanya mantan istri kamu tuh ternyata kasus ya kan? Oh, iya. Kok bisa sih kamu rumah tangga sama cewek yang punya kasus sebesar itu, Pan? Ya, gimana ya? Aduh, Ya, gerimis Bu gerimis Dokter. Mas Topan. Ayo, agak ngebut dikit. Iya Bu Dokter. Lanjut, Pan. Lanjut apa nih? Itu, kok kamu bisa sih pilih istri yang kasus gitu? Emang gimana tadinya sih, Pan? Saya kan awalnya dijodohin Bu sama RT Jalil. Nggak ada perasaan saya sama sekali sama dia. Oh ya, kok bisa? Iya, makanya panjang banget kata saya juga. Intinya dari pertama nikah sampai dia pergi, ya saya nggak pernah sentuhan sama dia. Jangankan sentuhan, ngobrol aja jarang. Berarti nggak tidur bareng gitu kayak suami istri? Iya Bu Dokter. Waduh, terus kamu masih perjaka gitu walaupun udah pernah nikah? Iya. Loh, kok aneh ya? Gitulah. Allah, astagfirullah. Hujan, Pan. Iya Bu Dokter. Ngebut nggak apa-apa ya Bu Dokter ya? Iya. Loh, Pan, ngapain di situ? Ada petir. Nggak apa-apa Bu, di sini aja. Ntar kesambar petir loh. Sini aja masuk. Nggak usah Bu. Astagfirullahaladzim. Loh, Pan,
Kan pernah ku lupakan semua. Kas Topan kenapa ya tiba-tiba langsung pergi gitu? Apa jangan-jangan karena aku maksa dia buat masuk ke rumah, jadi bikin dia nggak nyaman? Duh, jadi nggak enak. Padahal aku cuma kasihan takut dia kehujanan. Eleh, mau pulang malah hujan. Emang ya orang baik tuh ada aja cobaannya. Heran gue. Ada. Basah aja lah baju gua. Lagian lu bukannya bawa jas hujan? Mana tahu gua bakal hujan. Ya sedia aja lah orang mah. Udah tahu masuk bulan September. Ya, apa urusannya sama bulan September? Ya kata orang tua dulu juga, kalau udah masuk bulan yang ada berbernya, itu tandanya udah masuk musim hujan. Ya, sotoy lu. Tahun lalu bulan Januari hujan mulu tiap hari. Ya itu berarti Januaber. Apaan sih lu maksa? Orang Februari juga hujan. Ya berarti Februaber. Garing, udah berisik lu ah. Muka kenapa Parungkan? Tahu kayak anak kecil aja deh cemong begitu. Menurut lu kenapa? Mana kita Ya mana tahu? tahu. Perlu gua jelasin nggak kira-kira? Ya, ya udah terserah. Ketika ban motormu melibas genangan air, tetesan H2O yang penuh bakteri itu langsung melayang di udara dan melawan gravitasi bumi. Dan akhirnya mendarat tepat di wajahku. Kulitku yang tadinya bersih, kau beri sekincer untuk wajah sapi. Paham anak-anak? Waduh. Waduh, Parungkan. Nak, udah nggak gerimis nih, Nak. Balik yuk. Bentar lagi gua harus nganter ibu gua Iya, tugas. ayo. Gue juga udah gak enak hati nih. Enak aja lu mau kabur. Duduk dulu. Iya, Parungkat. iya, Parungkat, iya. Lu udah lupain soal muka gue. Gue punya pembahasan yang lebih penting. Tapi maafin kita dulu Parungkan. Kita nggak sengaja, sumpah deh. Udah gue maafin. Lagian gak apa-apa sih, hitung-hitung cuci muka. Nak, jaga mulut lu. Sorry. Lu gak usah ngerusak suasana deh, Nak. Mumpung gue lagi baik nih. Gak usah mancing-mancing emosi. Gue udah lama gak gigit pantat orang. Iya, maaf Parungkat. Udah Parungkat, jangan didengerin, bercanda dia mah. Bercanda sih bercanda. Ya udah buru, mau bahas apa tadi? Oh iya. Jadi gini, Dot. Ibu lu sama si Topan ada hubungan apa emang? Hubungan? Iya. Tadi mereka naik sepeda berduaan. Apa coba kalau bukan hubungan? Waduh, ya emang pernah sih. Kemarin juga naik sepeda berdua waktu pulang kerja. Ya itu kan kerja. Kalau tadi kan masih pagi, beli bubur lagi. Nah lu. Ya nggak tahu sih saya. Tapi Parungkan nggak salah lihat. Maksud lu nggak salah lihat apa? Ha? Setan gitu yang gua lihat. Ya udahlah. Udah nggak usah dibahas. Kebetulan aja kali itu mah. Mana ada kebetulan. Maksud lu si Topan lagi naik sepeda, terus kebetulan ibu lu nyangkut gitu di belakang. Udah. Ya namanya juga tetangga, Pak. Apa salahnya boncengan? Kali aja nebeng gitu, kan saya lagi di luar tadi. Elah, ngebela aja lu sama ibu lu. Masalahnya gue bertahun-tahun ngeduda, nggak pernah tuh ada janda yang mau nebeng di sepeda gua. Ya jangan berkecil hati Parungkat. Mungkin pas Parungkat lewat naik sepeda, dikira keranda terbang. Gue setrum mulut lu ya, Kona. Balik yuk, Nak. Ya ayo. Malah balik, lagi asik juga. Asik dari mana? Bikin saya ngelamun ini jadinya mikirin itu. Punya papa baru dong lu. Udah. Ayo Nak, gue mau nganter ibu gue tugas. Ayo deh. Yaudah Parungkat, duluan ya. Iya rakyatku. Sama gue juga mau balik, mumpung udah reda. Yaudah, ayo. Yaudah lah. Nah lu, gimana tuh Dot? Gimana apanya? Bener gak itu ibu lu berduaan sama Bang Topan? Ya mana gue tahu. Udah gak usah dibahas deh, males gue. Kalau kata gua mah ya, mending jodohin aja Ege ibu lu sama Bang Topan. Apaan sih lu gak jelas tau gak? Dih, jelas lah. Bang Topan kan orangnya baik, ganteng lagi. Kapan lagi lu punya bapak satu tongkrongan? Itu masalahnya. Kalau aja gua gak kenal sama dia, bodo amat dah. Lah ini, tiap hari sama gua. Ya kali tiba-tiba jadi bapak gua. Mana gua sering ngambil korek dia. Goblok. Ya nggak apa-apa lah, enak Ege. Daripada sama Pak Budi lu. BUBU, DID, babi. Udah. Yaudah, gue balik ya. Iya, hati-hati, makasih. Loh, Dot, gimana? Udah beres pasportnya? Beres, Bu. Paling 3 hari lagi jadi. Ibu udah mau berangkat ini? Iya, Dot. Anterin ibu ya sebentar. Iya, ayo. Oh iya Bu, tadi Ibu sama Bang Topan kemana?
Anu, kok kamu tahu, Dot? Iya, tadi Parukan cerita, katanya Bang Topan sama ibu berduaan ya naik sepeda. Oh, anu, Dot. Ibu minta tolong si Topan buat nganter ibu ke pasar. Soalnya kan kamu ngurus paspor, jadi ibu nggak ada yang nganter. Tapi kok tumben, Bu? Biasanya kan ibu kalau beli sayur di tukang sayur keliling. Iya, tadi anu, Dot, habis sayurnya, jadi ibu harus nyari ke pasar. Iya, udahlah. Emang kenapa sih, Dot? Ya nggak kenapa-napa. Aneh aja, nggak biasanya. Biasa aja kalau kata ibu sih. Kemarin juga naik sepeda kok berdua sama dia. Ya kan itu beda momennya, Bu. Emang urgent kan? Lah ini, pagi-pagi udah naik sepeda berduaan. Ke pasar lagi. Ya tapi salahnya di mana? Kok pakai nanya salahnya di mana sih, Bu? Ya nggak ada salah sih. Cuman kan ibu baru kenal sama dia. Lagian apa kata tetangga nanti, Bu? Janda sama duda berduaan. Ya kan yang penting ibu nggak ada apa-apa, Dot. Iya, ngerti. Masalahnya ketua RT kita ini nih, mulutnya kayak corong. Bisa-bisa sekampung tahu, Bu. Ya udahlah, iya maafin ibu. Udahlah, lupain. Ya udah, hati-hati ya, Dot. Iya, Bu. Ya udah, aku pulang ya. Iya. Kalau mau makan udah ibu siapin ya di meja dapur. Iya. Ya udah ya. Iya. Jadi kepikiran kan gua, gimana kalau mereka saling suka? Masa Bang Topan jadi bapak gua sih? Iya sih orangnya baik, tapi kan tetap aja mantan mafia. Ntar berantem dikit ngerakit bom lagi. Tai lah. Bu dokter, ketemu lagi kita, Bu. Baru selesai sip. Mas Topan? Iya, Mas. Pasien agak rame hari ini. Wah, laris manis dong dagangannya. Mas Topan bisa aja. Oh iya, Bu dokter, udah makan? Ngapain lagi nih orang nanyain makan? Kebanyakan nonton drakor kayaknya. Bu, iya. kok ngelamun sih? Ini saya kebetulan mau makan. Siapa tahu ibu juga mau makan. Nanti saya antar pulang sekalian. Nggak usah, Mas Topan. Nanti saya beli bareng Dot aja. Ini saya mau telepon Dot buat jemput. Yakin, Bu? Nanti nunggu lagi loh, Bu. Udah malam. Kalau ada apa-apa sama Bu dokter, nanti yang ngerawat pasien siapa, Bu? Kan dokter di sini bukan saya doang, Mas. Iya, tahu. Tapi yang cantik ibu doang kan? Nggak usah gombal, Mas Topan. Basi tahu nggak? Jadul banget. Emang bener kan? Orang dokternya cowok semua kok. Gimana? Yuk, makan bareng yuk. Enggak deh, Mas Topan. Saya belum lapar. Duluan aja ya. Tuh kan? Jangan bilang barusan suara kentut. Ya udah deh, Mas. Sebentar ya. Saya telepon si Dot dulu. Mastiin dia mau jemput atau enggak. Oh, iya Bu dokter. Silahkan. Duh, si Dot ini kalau di jam segini tuh suka ada aja dramanya, heran. Nggak pernah diangkat kalau telepon. Udah Bu, nggak apa-apa. Barangkali kecapean, tidur mungkin. Ya udah deh, Mas Topan. Maaf ya, Mas, ngerepotin lagi. Santai Bu. Ayo. Yuk. Mau makan apa Bu? Nasi goreng, pecel lele, sate? Apa aja deh, terserah, ngikut. Gimana kalau kita makan soto ayam? Kurang pas kayaknya jam segini makan soto ya. Nasi goreng? Yang lain aja kali ya, bosen. Oh, kalau ayam bakar gimana? Kurang bau asep. Terus apa dong? Apa aja deh, saya emang gak ribet orangnya, gak pilih-pilih. Emang itu barusan bukan ribet ya? Maksudnya? Enggak. Terus makan apa nih? Nasi goreng kayaknya enak sih ya. Ya kan kata saya juga nasi goreng tadi. Tapi sate kayaknya enak ya. Ya enak, tapi kan gak bisa semuanya dimakan Bu. Oh iya ya, ya udah nasi uduk aja deh. Baik Tuan Putri. Kenapa sih ini orang? Perasaan tadi siang mah dingin. Oh iya Bu dokter, Ibu mau nggak jadi istri saya? Kok gugup sih? Saya serius. Tapi Mas. Bu, kok diem aja dari tadi? Enggak. Kenapa nggak ngomong-ngomong dari tadi? Enggak Mas, nggak tahu ini otak saya ngomong sendiri. Maksudnya? Enggak, udah lupain Mas. Aduh, bisa-bisanya nih otak bikin dialog sendiri. Orang dari tadi si Topan diem aja juga. BTW enaknya makan apa ya Bu jam segini? Nasi goreng aja nggak sih? Boleh.
Emang tadi pagi pas hujan kenapa langsung pulang? Padahal saya bawain payung. Oh, nggak kenapa-napa Bu Dokter. Bener nggak kenapa-napa. Bener? Emang kenapa? Saya sih tadi mikirnya Mas Topan risih gitu sama saya. Oh, ya enggak lah. Risih kenapa coba? Ya, takutnya nggak pantas aja gitu. Saya nawarin Mas Topan mampir ke rumah, sedangkan kondisi di rumah nggak ada siapa-siapa. Oh, ya itu salah satunya sih. Tapi ya bukan karena itu juga saya buru-buru pulang. Kebetulan saya kebelet pengen BAB. Dan udah enak BAB di rumah orang. Oh, udah. Masa lagi makan ngomongin BAB? Oh iya ya. Tumben ini si Dot nggak nongol-nongol ya? Ya orang dia tidur. Tumben amat. Kecapean katanya. Orang habis bikin paspor tadi ke Tangerang. Jauh amat bikin paspor kudu ke Tangerang. Ya terus bikin di mana? Di Cibakakak, ha? Ya bikin di rumah juga bisa ya, Ge. Orang gua aja bikin di rumah. Yuh, mabok lu. Ntar dulu, Yot. Lu kan bego ya? Paspor apa dulu nih yang lu maksud? Paspor HP kan? Itu paspor, peot. Oh, sorry. Conge gua belum dibersihin. Lu jangan bikin bapak lu malu deh, Yot. Percuma gua bela-belain jual genteng buat sekolahin lu. Udah, buruan jalan ah. Lama amat dari tadi. Makasih banyak ya Mas Topan. Jadi ngerepotin. Iya, sama-sama Bu Dokter. Enggak kok, enggak ngerepotin. Ya udah, hati-hati ya. Iya. Oh iya, kalau butuh apa-apa lagi ngomong aja ya ke saya. Butuh apa ya maksudnya? Ya, apa aja lah. Intinya saya siap bantu kalau Bu Dokter butuh sesuatu. Sebenarnya saya sih butuh suami. Ya udah, saya pamit dulu ya, Bu. Oh, iya Mas. Hati-hati ya Mas. Iya, mari. Entah kenapa, aku merasa nyaman saat dekat dengannya. Ini perasaan yang sulit aku jelaskan. Rasanya aku telah kembali ke masa itu, masa-masa yang sudah lama aku kubur. Apa mungkin aku terlalu lama hidup sendirian? Tapi dia, lagi-lagi putraku yang akan menjadi musuh terbesarku saat aku jatuh cinta kepada seseorang. Ya sudahlah, mungkin tidak mudah bagi dia menerima orang baru di dalam hidupnya. Lu pada sadar gak sih kalau si Topan sama Bu Mika tuh pacaran? Apaan sih Parungkat? Sih Pak, jangan bikin gosip yang enggak deh Parungkat. Tahu, fitness itu namanya. Fitnah, PA. Ya terserah mau fitnah kek, mau fitness kek. Yang penting Bapak jangan ngurusin hidup orang. Siapa juga yang ngurusin hidup orang? Ngurusin lu aja gue capek. Ya udah makanya. Ya wajar kali, gue kan ketua RT. Kalau di lingkungan ini ada yang berulah, ya itu tanggung jawab gue. Emang apa yang bikin Parungkat yakin kalau mereka pacaran, ha? Ya buktinya, udah 3 hari gue lihat mereka boncengan tuh naik sepeda. Hah? Anjir, beneran? Iya, sumpah gue. Kalau gue bohong, no si peot kesambar petir. Biji nangka. Kenapa peot yang kesambar petir dah? Udah sih biarin, biar lu jadi manusia listrik. Kan enak ngelamar PLN, gak usah ribet. Goblok. Serius Parungkat? Lanjut. Emang bener mereka sering naik sepeda berdua? Iya, beneran. Romantis pokoknya, Bi. Udah kayak Romeo dan Julpikar. Udah bangun, Dot? Udah atuh, Bu. Masa tidur bisa jalan sampai dapur? Anak dajal. Udah sana mandi. Abis itu sarapan sama ibu. Enggak. Sarapan dulu, baru mandi. Jorok kamu tuh kebiasaan. Ya udah, ayo. Ya. Oh iya, Bu. Aduh, aku lupa ya. Semalam ibu pulang sama siapa? Sosokan khawatir sama ibunya. Tapi disuruh antar jemput ada aja dramanya. Nggak usah gitu deh. Baru juga akhir-akhir ini aku terlambat. Giliran aku rajinnya nggak pernah diapresiasi. Iya. Terus sama siapa dong semalam? Ngojek? Untungnya sih ada Mas Topan. Oh, jadi ibu bareng dia lagi? Ya iya, Dot. Abis ibu naik ojek juga takut udah malam. Kalau ojeknya jahat gimana? Ya iya sih. Sebenarnya ibu juga nggak enak, Dot, sama dia. Takut ngerepotin. Santai aja, Bu. Bang Topan mah orangnya baik kok. Ya bukan masalah baiknya, Dot. Ibu tuh nggak nyaman, tahu nggak? Malam-malam naik sepeda berduaan sama Duda. Yakin itu omongannya, ha? Yakin gak ditarik lagi? Iya deh, enggak. Bercanda ibu.
Malahan ibu seneng kan dibonceng sama dia ketimbang aku yang jemput. Ih, apaan mulutnya begitu amat? Halah, udah ngaku aja deh. Ya enggak lah, emang ibu cewek apaan? Enak aja. Wah, Dot, Widih, lagi apa nih Bang Topan? biasa lah. Dimandiin mulu tuh sepeda. Biar ganteng, Dot. Masa yang punyanya ganteng sepedanya jelek? Bisa aja lu Bang. Ngopi-ngopi, Dot. Iya ya Bang. Kerjaan gimana Bang? Gimana apanya? Ya entah gimana-gimana, Dot. Aman-aman aja. Oh iya, BTW semalam thank you ya Bang. Udah nganterin nyokap pulang. Gua ketiduran, sumpah ngantuk banget. Lu tuh, Dot. Nggak kasihan apa sama ibu lu? Untung aja jam pulangnya sama gua. Justru itu, nggak enak gua Bang sama lu. Oh, udah santai aja sih. Gimana ya? Gimana apanya, Dot? Gini Bang, gua kan mau berangkat ya ke Australia jemput si Gea. Nah, di sisi lain gua khawatir sama ibu gua. Gua takut dia kenapa-napa Bang. Secara kan dia sendirian ya di rumah. Terus nggak ada yang antar jemput dia. Belum lagi dia nggak bisa masang tabung gas. Duh, banyak lah pokoknya yang gua khawatirin. Ya terus, kalau gitu ngapain lu bela-belain berangkat demi pacar lu? Emang pacar lu yang lahirin lu, hah? Ya nggak gitu Bang. Ya emang sih dia yang ngelahirin gua. Tapi kan separuh jiwa gua hanya untuk Gea seorang. Pulang nggak? Jijik gua denger lu ngomong begitu. Bercanda. Ya elah, gitu aja marah. Abis enak gua dengernya. Namanya juga anak muda Bang. Ya udah, lanjutin gecek, gua mau mandi. Ya intinya gitulah ya. Nah, gua di sini mau minta tolong Bang. Please ini mah Bang. Cuma lu yang bisa gua percaya. Jadi selama gua pergi, gua mau titip ibu gua ke lu Bang. Gimana Bang? Tapi lu udah bilang soal ini sama ibu lu. Udah kok udah. Tadi sambil makan sebelum gua kesini. Terus apa kata dia? Ya dia mah mau-mau aja sih. Orang dia juga udah kenal sama Bang Topan. Oh, gitu. Iya, gimana Bang? Ya udah, gua sih kalau emang lu percaya sama gua, ya gua siap-siap aja, Dot. Asalkan lu bener-bener percaya sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Ya enggak lah, ngapain gua datang ke sini kalau gua masih ragu? Daripada gua titip ke si Robi, ayo. Iya. Emang kapan lu mau berangkat? Ya ntar sih, nunggu paspornya jadi dulu. Ya paling minggu depan lah. Oh, gitu. Oke. Nice. Sip kalau gitu. Udah nggak harus mikirin ini lagi gua. Ngapain yang begitu aja dipikirin, Dot? Tadinya gua ragu Bang. Gua takutnya lu jatuh cinta lagi sama ibu gua. Ngaco lu. Mana mungkin gue jatuh cinta sama dokter? Gue juga tahu diri kali, Dot. Punya apa gue berani deketin ibu lu? Lagian harus boxing dulu Bang sama gua kalau mau deketin ibu gua. Kalau ibu lu yang deketin gue, gimana? Waduh. Ya nggak mungkin lah ibu gua deketin lu. Iya, siap. Udah, ganti topik. Apaan sih ngomongin begituan? Ya lu. Makanya jangan suka beli barang-barang yang gak penting. Dibuang kan jadinya. Nggak penting gimana sih Pak? Aku tuh cuma bosen, mau ganti yang baru. Iya, itu sama aja gak berguna, Ma. Nggak berguna kayak Papa. Alamak. Udah sih Pak, nggak usah ngomel. Lagian beli juga pakai duit Mama. Papa duit dari mana? Ya tapi kan sayang, Ma. Coba kalau duitnya dipakai sedekah ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Siapa lagian Pak orang yang membutuhkan di sini? Ya Papa. Permisi, paket. Siapa Permisi. itu Pak? Nggak tahu deh. Paket. Coba sono lihat Pak. Iya. Permisi. Ya, tunggu. Paket. Apa ini, Pak? Kurang tahu deh, Pak. Tapi kayaknya paspor atau visa gitu deh, Pak. Oh alah, iya. Punya si Kona ini ya? Iya, Pak. Udah bayar belum, Pak? Oh, udah, Pak. Udah. Ya udah, makasih ya. Iya, Pak. Sama-sama. Ya udah, mari ya, Pak. Iya. Apa itu Pak? Paspor kayaknya punya si Kona. Loh, paspor apa? Emang kekeh itu anak mau berangkat ke luar negeri? Ya iya kali. Loh, gimana sih Pak?
Kan mama belum ngizinin, Pak. Ya, iya nggak tahu, Ma. Pasti papa kan yang ngizinin dia. Iya sih. Papa emang ngizinin. Tapi emang kenapa sih, Ma? Kenapa? Kalau ada apa-apa sama si Kona gimana, Pak? Ma, si Kona tuh bukan anak kecil lagi. Jangan apa-apa dilarang dong. Masalahnya anak kamu tuh bego, Pak. Kalau dia tersesat gimana? Ya tinggal bikin lagi, Ma. Susah amat. Papa tuh terlalu manjain dia, tahu nggak? Udahlah, Ma. Kasian itu temennya si Kona, si Dot. Kalau berangkat ke Australia sendirian gimana? Dih, ngapain mikirin anak orang, Pak? Kamu tuh aneh-aneh aja deh. Dia kan anak papa juga, Ma. Apa, Pak? Enggak. Ya udah, pokoknya awas aja kalau ada apa-apa sama si Kona di sana. Papa yang tanggung jawab. Iya, papa yang tanggung jawab. Udah dong, jangan marah-marah mulu. Malu atuh sama buku nikah tuh. Kan ada ikrar di situ. Kalau istri nggak boleh marahin suami. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Nah, gitu dong dipeluk. Ya udah ya, papa bangunin si Kona dulu ya. Iya, Pak. Pusing kalau dia lagi libur. Ya, gitulah Bang Topan. Gua aja nggak tahu muka bapak gue yang asli yang mana. Iya. Bentar Bang. Si Kona nelpon. Oh, iya. Halo, Nak. Iya, halo. Di mana lu? Di rumah Bang Topan. Kenapa? Akur amat sama calon bapak. Diem lu ah. Ada apa sih? Paspor udah jadi, Ege. Hah? Serius? Cepet amat? Baru juga 3 hari. Iya, ini barusan diantar ke rumah gua nih. Terus punya gua mana? Ya mana gua tahu. Sono lihat di rumah lu lah. Ada enggak? Emang nggak disatuin ya? Ya kagak lah. Beda alamat, PA. Oh, ya udah deh kalau gitu. Gua mau pulang dulu, mau lihat. Udah dulu ya. Iya. Bang, gua pamit dulu deh ya. Paspor gua udah dikirim katanya di rumah. Oh, iya. Jadi dong lu berangkat. Mudah-mudahan aja. Oh iya, ntar kita ada obrolan kedua ya. Ngobrol apa lagi? Itu yang soal nitip ibu gua. Santai aja sih, Dot. Ya udah deh kalau gitu, gua cabut ya. Iya, hati-hati. Halo. Bu. Akhirnya datang juga, Bu, paspor aku. Jadi dong kamu berangkat. Insya Allah, doain aja ya, Bu. Pasti dong. Terus mau kapan rencananya, Dot? Ya, secepatnya sih. Tapi aku juga harus pastiin dulu kondisi ibu di rumah. Kamu tuh mikirin itu mulu, Dot. Nggak usah terlalu dipikirin, Dot. Iya sih. Lagian tadi aku juga udah ngomong sih sama Bang Topan. Terus apa kata dia? Ya, dia mah siap-siap aja katanya kalau cuma sekedar titip. Tapi nggak nginep di sini kan? Si ibu kegatelan. Aku tuh cuma nyuruh dia mantau ibu dari jauh. Bantuin ibu kalau kenapa-napa. Nggak sampai tinggal bareng juga. Ya, namanya juga bercanda, Dot. Alah, ganjen. Ya, gimana kabarnya? Ya, emang kontak aku diblokir ya? Apa sekecewa itu si Gia sama gua sampai-sampai nomor gua diblokir? Aku nggak habis pikir kamu setega ini sama aku, Gia. Rasanya percuma gua nyusulin dia juga. Bisa-bisa gua diusir dari rumahnya. Tapi gua nggak boleh menyerah sebelum berperang. Bukan diblokir, Kak. Itu emang dia ganti kartu. Oh, ganti kartu. Makanya lu jangan sujon dulu. Ya abis, dari pertama dia berangkat checklist mulu WA-nya. Profil juga nggak ada fotonya. Ya elah, profil gue juga sama nggak pakai foto. Ya, lu mah emang lagi banyak pikiran. Bejir lu. Bukan itu doang tahu. Dia juga udah nggak pernah bikin status di WA. Ya sama aja Lisa, abang juga nggak pernah bikin status. Apaan sih lu, Bi? Lu mah emang nggak kebeli paket. Udah diem ngeribetin lu. Udah, intinya dia tuh ganti kartu. Soalnya aku juga udah nyoba pakai nomor si Dinda. Sama aja nggak bisa dihubungin. Ya, maksud gua tuh kok bisa setega itu dia ganti kartu gitu. Demi nggak mau kontekan sama gua doang. Jangan mikir yang jelek dulu, Kak. Dia kan ganti kartu karena pindah negara. Di sana kan plus 61, di sini kan plus 62. Oh, ya juga ya. Bener. Iya Lisa. Paham gua sekarang. Terus kapan rencana lu mau nyusulin dia? Ya secepatnya, Bi. Ya mungkin besok atau enggak lusa. Gue prepare dulu. Ya udah, lu kalau mau berangkat ya berangkat, jangan mikir yang enggak. Karena yang lu pikirin itu yang akan terjadi, percaya deh.
Iya sih. Bentar. Ya, halo Bu. Ini ibu dijemput apa gimana, Dot? Ibu udah mau pulang nih. Aduh, bisa nebeng Bang Topan dulu nggak Bu? Tuh kan, kamu jadi keenakan mentang-mentang ada Mas Topan. Bukan gitu Bu, aku lagi ngobrol penting ini di rumah si Robi. Nggak enak tau, Dot, nebeng dia mulu. Kalau nggak enak, biar aku telepon dulu deh Bang Topannya ya. Nggak usah, Dot. Loh, kenapa Bu? Biar dia nyamperin ibu ke situ. Dia juga mau pulang kan? Nggak usah, Dot. Iya kenapa? Mau naik ojek aja? Udah malam Bu. Gimana ya? Udah pokoknya nggak usah lah. Gimana apanya sih Bu? Udah sama Bang Topan aja lebih aman. Sebenarnya ibu udah sama dia sih dari tadi, Dot. Gimana sih? Pakai pura-pura izin segala. Taunya udah naik duluan. Abis kamu nggak ngabarin ibu? Yaudah ya. Aku lagi ngobrol dulu nih. Udah dulu ya, Bu. Iya, Dot. Lanjut. Sampai mana tadi? Itu lu ngomong-ngomong udah dapet alamatnya belum? Iya, baru dapet alamat rumah sakitnya doang. Yang kemarin, rumahnya belum. Ya, hujan, Dot. Ya, Waduh, gerimis, hujan Pan. Bu. Gimana nih? Mau neduh dulu nggak? Ya udah, neduh dulu, Pan. Iya Bu Dokter. Gede banget hujannya ya, Pan. Iya Bu Dokter. Tapi saya suka banget sih sama suasana kayak gini tuh. Bikin hati tuh adem banget rasanya. Tapi kan ngerepotin Bu. Harusnya Ibu udah istirahat di rumah. Malah di sini. Nggak apa-apa, Pan. Selama di sininya sama kamu, saya ngerasa nyaman, Pan. Takkan pernah ku lupakan semua. Hujan begini, berarti malu belum sampai rumah dong, Dot. Ya iya. Oh iya ya, neduh dulu berarti ya. Udahlah, biarin. Menang banyak dong Bang Topan. Awas lu, Dot. Apaan sih lu? Gue lebih percaya sama Bang Topan ya, ketimbang sama lu. Jujur aja, saya ngerasa aneh, Pan. Kita baru kenal beberapa hari, tapi rasanya kayak udah sering ngobrol dari dulu gitu. Mungkin karena situasinya aja kali Bu. Enggak, Pan. Ini beda, Pan. Biasanya aku butuh waktu lama buat deket sama orang, tapi ini enggak. Ya, enggak tahu deh kenapa. Nyaman aja gitu. Iya. Tapi jangan geer dulu. Aku sebenarnya malu ngomong begini. Cuman ya, gimana ya? Aku nggak bisa bohong soal ini, Pan. Iya Bu Dokter. Tenang aja. Saya juga malu kok. Malah sekarang aja saya deg-degan ngomongin ini. Lebay kamu, Pan. Kayak baru ketemu cewek aja. Oh iya, Pan. Kamu biasanya suka ngapain kalau malam-malam begini? Maksudnya kalau nggak ada yang diajak ngobrol gitu? Ya, biasanya sih nonton YouTube atau dengerin musik. Kadang malah bengong aja mikirin hal-hal random, kayak masa depan misalnya. Oh, sama dong kalau gitu. Kalau si Dot lagi keluar, aku nggak ngapa-ngapain lagi selain mikirin masa depan, terutama rumah tangga. Oh iya, Pan. Jangan bilang siapa-siapa ya kalau aku ngomongin soal ini. Soal apa tuh? Ih, gimana sih? Soal kenyamanan tadi, Pan. Oh, tenang aja sih Bu Dokter. Takutnya kamu bocor lagi gara-gara kegeeran. Pokoknya obrolan kayak gini tuh harus kita simpen rapat-rapat ya. Kayak rahasia negara gitu. Bu Dokter bisa aja. Tenang aja Bu Dokter. Saya suka kok rahasia kecil-kecilan kayak gini. Ya udah yuk, Pan. Udah reda hujannya. Oh, iya. Ayo. Ya udah, gua balik dulu ya, Bi. Lisa. Oh, iya, Dot. Iya, Kak. Kamu udah makan, Pan? Oh, iya juga ya. Sampai lupa belum makan. Makanya, biasanya juga ngajak makan kalau pulang. Abis kejegat hujan tadi. Bu Dokter mau nyari makan? Enggak, tanggung udah mau sampai. Ya nggak apa-apa, tinggal balik lagi. Gimana? Kalau bikin Indomie aja di rumah saya gimana? Indomie ya. Boleh juga sih, tapi Tenang, si Dot lagi di luar. oh, ya udah deh kalau gitu. Tapi saya tunggu di luar aja ya. Loh, kenapa nggak di dalam aja? Nggak enak Bu Dokter dilihat orang. Terus di mana dong makannya? Di situ juga enak tuh di gazebo. Ya udah deh. Ya udah kalau gitu saya ganti baju dulu ya. Sekalian masakin mie-nya. Iya Bu Dokter. Ya, kan? Kebiasaan. Wapat kan?
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ilah, lu maunya apa sih Black? Hah? Minta aki, udah gua kasih. Oli, udah gua minumin 2 bulan sekali, hah? Servis, iya gua tahu nggak pernah nyervis di bengkel. Tapi kan si Robi juga bekas montir. Apalagi, bensin. Nah, itu tuh gua lupa ngisi bensin tadi. Untung aja lu udah mau nyampe ke rumah. Coba kalau mogoknya di depan kuburan, gua tinggal lu beneran. Hah? Bang Topan? Ngapain dia di situ? Apa habis nganterin ibu gua? Tapi kenapa nggak langsung pulang? Emang si Dot kalau nongkrong biasanya pulang jam berapa, Bu Dokter? Malam dia mah, begadang terus. Tapi kadang enggak sih kalau lagi kumat. Emang kenapa, Pan? Oh, enggak. Nanya aja. Enggak enak saya kalau si Dot lihat. Nggak apa-apa, Pan. Dia mah biasa aja sebenarnya. Apalagi kamu masih temenan sama dia. Justru karena saya temenan sama dia, makanya enggak enak. Nggak apa-apa dia mah. Kecuali dia nggak suka sama orangnya. Udah pasti berontak. Oh gitu. Iya. Ayo, dimakan, Pan. Iya, Bu Dokter. Makasih loh ini.